Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube tempo. Tentu ya minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmalia Taufa. Di sini saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama, liberalisme. Yang kedua, nasionalisme di India. Yang ketiga, nasionalisme. Yang pertama, liberalisme. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu libertas dan dalam bahasa Inggris yaitu liberty yang artinya kebebasan. Liberalisme yaitu suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik, dan kebebasan untuk berpendapat. Liberalisme dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia dari kekangan gereja. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat dan bertindak. Keadaan tertekan ini menimbulkan kritik dari kalangan yang menginginkan kebebasan di semua bidang kehidupan. Konsep kebebasan dalam berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik, yaitu melahirkan pemikiran tentang negara yang demokrasi. Yang kedua, aspek ekonomi, membuat masyarakat menentang monopoli dan campur tangan pemerintah. Rakyat menginginkan ekonomi bebas. Yang ketiga, aspek moral. Liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dan menentang otoritarisme. Yang keempat, yaitu aspek keagamaan. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya, bebas beribadah menurut agamanya, dan juga bebas untuk tidak menganut agama apapun. Gerakan liberalisme banyak dipengaruhi oleh tulisan Voltaire, Montesquieu, John Locke. Menurut John Locke, negara terbentuk karena perjanjian sosial individu, hidup bebas, dan penguasa. Menurut Montesquieu, di dalam buku The Spirit of Law, mengemukakan tentang pemisahan kekuasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan jajarannya. Sedangkan legislatif yaitu MPR dan DPR. Dan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap kekuasaan yang saling menguasai dan membimbing satu dengan yang lain, apabila kekuasaan berada dalam satu tangan, baik individu maupun lembaga, kesewenang-wenangan akan muncul. Dilanjut dengan pembahasan yang kedua, yaitu tentang nasionalisme di India. India adalah daerah yang kaya akan sumber dan rempah-rempah. Inggris berkeinginan menguasai India. Pada saat Inggris datang, India berada di bawah sebuah dinasti Muslim, yaitu dinasti Mughal. Sampai pada abad ke-19, sebagian besar wilayah India jatuh ke tangan Inggris. Kedatangan Inggris ke India didorong oleh motif ekonomi dengan memonopoli perdagangan di sana. Untuk memperkuat usahanya, perdagangannya, Inggris mendirikan sebuah serikat dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Monopoli dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan EIC menimbulkan kesengsaraan, penindasan, dan kemiskinan. Pada pertengahan abad ke-17, dinasti Mughal mengalami kemunduran. Di bawah kekuasaan Sultan Ahmad, kelemahan kerajaan ini merupakan peluang besar bagi EIC untuk mengambil alih kekuatan politik dan militer Mughal. EIC kemudian menguasai ekonomi, keamanan, dan pemerintahan. Latar belakang lahirnya gerakan nasionalisme di India, yang pertama berkembangnya kebudayaan barat yang dibawa oleh Inggris ke India, yang kedua penderitaan rakyat akibat kekejaman penjajahan Inggris, yang ketiga munculnya golongan terpelajar, yang keempat pemberian status dominion kepada Kanada pada tahun 1867 sehingga menimbulkan keinginan rakyat India untuk mendapatkan hal yang sama. Yang kelima, kemenangan Jepang atas Rusia yang menyadarkan bangsa India bahwa mereka pun dapat mengalahkan bangsa Inggris. Yang keenam, tentara India menyadari kemampuannya yang tidak kalah saing dengan tentara Eropa lainnya saat ikut dalam Perang Dunia I dan II. Yang ketujuh, nasionalisme India muncul sebagai respon terhadap kedatangan Inggris dan berbagai kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat India, yaitu dengan penindasan politik, sosial, dan ekonomi yang dilakukan oleh kekuasaan kolonial semakin memperkuat sentimen nasionalisme di India.
kebijakan ekonomi yang merugikan, pemisahan kasta, penindasan budaya, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan politik kolonial semakin memicu berkembangnya gerakan nasionalisme di India. Gerakan perlawanan rakyat India yang pertama, The India Mutiny, yang kedua, Brahma Samaj, yang ketiga, Ramakrishna, yang keempat, All Indian Nation Congress, yang kelima, Mahatma Gandhi, yang keenam, kemerdekaan India. A few moments later. Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, berarti bangsa, dan bahasa Latin naskos yang artinya saya lahir. Nasionalisme merupakan semangat dan kesadaran sebagai satu bangsa. Perasaan satu bangsa ini dipersatukan oleh kesamaan nasib, budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, disertai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsanya. Menurut Hans Kohn, seorang profesor di City College New York, berpendapat bahwa nasionalisme adalah salah satu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Paham nasionalisme awalnya berkembang di Eropa akhir abad pertengahan. Kerajaan di Eropa Barat dan Eropa Utara terlibat dalam perang keagamaan, yaitu antara Katolik dan Protestan yang berlangsung 30 tahun, yaitu dari tahun 1618 sampai 1684.